Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Deputi Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin dan Garuda Indonesia perkuat kerjasama melalui sejumlah perjanjian operasional baru. Nantinya, Sivitas Akademika Unhas mendapatkan tarif khusus dan kesempatan pengembangan karir bagi mahasiswa. Sebagai bentuk kemitraan strategis, Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia. Melalui audiensi yang digelar di Rektorat Unhas Lantai 8, Jumat 21 Maret 2025. Pertemuan ini dihadiri Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Inovasi Kemitraan Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, serta Sekretaris Rektor Unhas. Kerjasama ini berupa pemberian berbagai kemudahan bagi Sivitas Akademika Unhas dalam menggunakan layanan maskapai Garuda Indonesia. Salah satunya adalah pemberian diskon khusus atau yang dikenal dengan NKRI Rate untuk mahasiswa, dosen, dan mitra Unhas. Menurut Rektor Unhas, perjanjian operasional ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, sekaligus membantu mahasiswa untuk lebih memahami operasional maskapai nasional ini. Walaupun MOU sudah pernah ditandatangani, tapi ada beberapa operational agreement yang hari ini kita sudah sepakati. Yang pertama adalah bahwa bagi Unhas, Garuda Indonesia ini adalah national flagship, ya, yang mana kita harus bangga ya sebagai bangsa Indonesia memiliki Garuda, sehingga kita tentu perlu ikut support, ikut memberi semangat ya, sehingga national flagship kita ini tetap terus harus bisa berkembang. Tapi tentu karena kami adalah institusi pendidikan yang juga memerlukan stakeholder support, bantuan dari support dari para stakeholder, maka ini adalah mutual benefit. Kami tentu akan menggunakan Garuda semaksimal yang kami bisa, tapi kemudian Garuda memberikan beberapa kemudahan termasuk ada istilah NKRI Rate ya, khusus untuk Unhas, baik itu dosen, mahasiswa, tendik, dan mitra-mitranya Unhas yang ingin traveling melalui Garuda, ada diskon khusus ya. Termasuk Unhas TV yang sepanjang menggunakan brandingnya Unhas ya. Nah, yang kedua tentu kita berharap bahwa di dalam pelaksanaan kerjasama ini nanti mahasiswa kita juga bisa lebih mencintai Garuda, mungkin pergi melihat bagaimana operasionalisasi Garuda, dan barangkali kelak ada yang ingin jadi pramugari. Di sisi lain, General Manager PT Garuda Indonesia Wilayah Makassar berharap kerjasama ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh Sivitas Akademika Unhas. Jadi memang kami dari Garuda Indonesia cabang Makassar visit ke Universitas Hasanuddin untuk menawarkan beberapa kemudahan kerjasama untuk teman-teman di Universitas Hasanuddin, berjajarannya maupun mahasiswanya, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang kami berikan, dan kami berharap dengan kerjasama kedua belah pihak dapat menguntungkan ke depannya. Terima kasih. Dengan kerjasama ini, Unhas diharapkan semakin optimal dalam memanfaatkan layanan maskapai Garuda Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat industri penerbangan nasional. Andi Putri Najwa, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, MotoGP 2025 Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika Oktober 2025 mendatang kembali membuka pembelian tiket periode pre-sale. Khusus untuk warga Kota Makassar tersedia potongan harga hingga 50%. Dalam rangka menyambut gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika pada 3 hingga 5 Oktober 2025, Pertamina Grand Prix of Indonesia mengadakan acara spesial di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kota Makassar dipilih karena merupakan salah satu daerah dengan jumlah penonton terbanyak dalam ajang MotoGP sebelumnya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan Makassar, Pertamina Grand Prix of Indonesia menyajikan promo tiket menarik. Tiket untuk MotoGP 2025 sudah tersedia dengan harga awal yang sudah diturunkan. Selain itu, warga Makassar juga bisa menikmati diskon hingga 50% untuk pembelian tiket yang berlaku hingga bulan tertentu. Jadi dalam rangka menuju ajang tahun ini kita mengadakan MotoGP di bulan Oktober tanggal 3, 4, 5. Kita memutuskan untuk mengunjungi Kota Makassar karena Kota Makassar ini sebagai salah satu penonton terbanyak di beberapa event MotoGP sebelumnya. Itu yang pertama. Juga kita punya hubungan baik dengan Makassar karena petugas lintasan kita ada 5 orang, kunci-kuncinya dari Makassar juga, dari IMI Sulawesi Selatan. Jadi kita juga datang ke sini. Jadi hari ini kita ada di Dupli Dining ini untuk memulai acara penjualan tiket di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ya. Ini adalah program tiket yang kedua. Yang pertama kita ada early bird, kemudian kita ada pre-sale, diskonnya masih besar. Kita datang ke sini untuk memperkenalkan jenis-jenis tiket, kemudian diskonnya berapa, berlakunya sampai kapan, supaya masyarakat Makassar juga bisa menikmati diskon yang besar dan nonton MotoGP nanti di bulan Oktober. Selain memberikan potongan harga, Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, juga menjelaskan kepada warga Makassar mengenai berbagai jenis tiket yang tersedia, serta mekanisme pembayaran yang semakin mudah. Para pengunjung dapat membeli tiket secara online dengan harga yang lebih murah jika menggunakan barcode yang akan dibagikan selama acara ini. Stakeholder NPR ITDC Gresita Siahan mengungkapkan jika pihaknya tengah mempersiapkan segala hal untuk memastikan kelancaran acara MotoGP di Mandalika. Kita menjelang gelaran MotoGP nanti di tanggal 3 sampai 5 Oktober, pastinya sudah juga menyiapkan kawasan. Dari sekarang kita sudah lakukan mapping agar nanti ke depannya bagaimana flow teman-teman yang datang itu bisa nyaman dan aman. Semuanya sudah dikondisikan dari sekarang. Jadi once nanti di bulan Oktober kita semua sudah ready, baik dari kawasan ataupun dari sirkuitnya langsung. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan rilis untuk penjualan tiket khusus di Makassar. Jadi nanti di hari ini kita ada barcode yang akan disebarkan, ada teman-teman, dari harga yang tertera di web itu nanti akan berkurang lagi ketika khusus teman-teman di Makassar scan barcode itu kurang lagi harganya. Jadi jauh lebih banyak promo yang bisa didapatkan untuk teman-teman di Makassar. Jadi pastikan jangan kehabisan karena mungkin kuotanya pun tidak banyak gitu kan, dan waktunya sampai akhir April nanti. Jadi yuk sekarang mumpung waktunya kita lagi mampir menyapa teman-teman di Makassar, beli tiket sebanyak-banyaknya dan sampai ketemu di lintasan Mandalika. Gresita menambahkan Pertamina Grand Prix of Indonesia telah melakukan persiapan, diantaranya pengaturan arus pengunjung, keamanan, hingga kenyamanan penonton. Hal itu agar para penonton dapat menikmati event MotoGP dengan aman dan nyaman. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, setelah melalui babak penyisihan, semifinal dan grand final, lomba tahfiz Quran yang digelar Unhas Hotel and Convention melahirkan 4 juara. Latifah, siswi kelas 5 sekolah dasar, dinobatkan sebagai juara pertama. Berikut liputannya. Setelah melalui babak penyisihan 45 peserta dan babak semifinal 23 peserta, ajang tahfiz Quran yang digelar Unhas Hotel and Convention mencapai puncaknya pada Jumat 21 Maret 2025. Bertempat di ballroom Unhas Hotel and Convention, sebanyak 10 peserta grand final kembali bersaing ketat memperebutkan posisi 4 besar. Pada babak ini, ke-10 grand final tidak hanya diuji untuk membaca surah yang dipilih berdasarkan undian, tapi juga menyambung ayat dan menebak ayat yang dibacakan juri. Melalui persaingan nilai yang ketat, akhirnya Latifah, siswi kelas 5 sekolah dasar, dinobatkan sebagai juara pertama, Balkis Andi Witoeng sebagai juara 2, Gina Syafwatul Inayah sebagai juara 3, serta Aira Nahda sebagai harapan 1. Atas kemenangan itu, Latifah berhak menerima uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan piala. Sementara Balkis dan Gina masing-masing menerima sebesar 700.000 rupiah dan 500.000 rupiah beserta piala. Adapun Aira menerima 1 voucher menginap di Unhas Hotel and Convention.
Latifah mengungkapkan jika uang tunai yang didapatkannya akan digunakan untuk membeli baju lebaran. Berbeda dengan Balkis yang justru akan menggunakan uang tersebut untuk disedekahkan kepada sanak keluarganya. Alhamdulillah sangat senang. Nah, untuk hadiahnya nanti kira-kira ada Latifah mau ngapain? Tabung atau bagaimana? Buat beli baju lebaran. Mungkin orang tuanya mungkin ini selama sebelum pertandingan mungkin ada proses latihan yang diberikan kepada anaknya atau bagaimana? Iya, jelasnya ada namanya perjuangan untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, karena pemain bola pun kalau mau mencetak gol pasti perjuangannya besar. Begitupun kalau kita mau mencetak anak yang apalagi di bidang Al-Quran, tentu persiapannya harus matang. Senang. Nah, untuk hadiahnya nanti uang tunainya mau diapain? Mau ditabung atau bagaimana? Mau dibagi-bagi. Oke, ini mungkin sebelum lomba tafis mungkin apakah ada latihan dan khusus diberikan kepada anaknya atau bagaimana? Ya alhamdulillah kebetulan kan kita punya rumah tahfiz, namanya Rumah Tahfiz Quran Al-Alawiyah. Kebetulan juga saya sendiri yang ustazahnya yang ngajar. Jadi ya memang tiap hari dilatih untuk menghafal Al-Quran. Dan memang kesehariannya juga memang menghafal Al-Quran. Memang kita dari kecil, dari lahir kita selalu dengarkan ayat-ayat Al-Quran, begitu. General Manager Unhas Hotel and Convention Suro Budi Arto menyebut, jika lomba tahfiz Quran ini untuk pertama kalinya digelar Unhas Hotel, yang pesertanya ditujukan kepada siswa-siswi SD maupun TK. Harapannya anak-anak semakin dekat dengan Al-Quran agar berdampak untuk kehidupan yang berkelanjutan di masa depan. Suro Budi menambahkan melalui kegiatan ini pihaknya turut menyemarakan bulan Ramadan dan meraih keberkahan dalam usaha Unhas Hotel and Convention. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmah Humairah, Unhas TV. Sholat tarawih menjadi salah satu ibadah sunnah yang hanya ditemukan di bulan Ramadan. Ada yang melaksanakannya dengan 8 rakaat, ada pula yang 20 rakaat. Lantas manakah yang lebih utama? Simak penjelasan Ketua MUI Sulsel berikut ini. Salat tarawih merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di Indonesia, terdapat 2 pendapat mengenai jumlah rakaat dalam salat tarawih. Pendapat pertama mengatakan jumlah rakaat salat tarawih adalah 8 ditambah 3 rakaat salat witir. Sementara pendapat kedua mengatakan jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat ditambah 3 rakaat salat witir. Keduanya memiliki landasan masing-masing. Tarawih 8 rakaat merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mengenai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunnah pada Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Dalam sejarahnya, salat ini diawali dengan 3 kali kesempatan salat tarawih yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Awalnya Nabi Muhammad SAW hanya melakukannya sendiri, namun kemudian sahabat bermakmum kepadanya. Sementara tarawih 20 rakaat didasarkan pada praktik yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat. Praktik ini kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya. Tarawih 20 rakaat ini diperkuat pula oleh sebuah hadis di mana Imam Malik meriwayatkan dari Yazid bin Khasifah dari As-Sa'id bin Yazid bahwa jumlahnya adalah 20 rakaat selain salat witir. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan, perbedaan itu tidaklah menjadi masalah karena keduanya punya dalil yang kuat. Kenapa orang mengatakan 8 rakaat? Karena ada hadisnya Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang salat malamnya 11 rakaat. Nah, itu Aisyah hadis sahih. Baik pada bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan. Di sinilah letak perbedaannya. Ini hadis ini bukan hadis tarwih. Kan nanti mengatakan baik bulan Ramadan maupun di luar bulan, nah tidak ada tarawih di luar Ramadan, jadi bukan hadis. Itu soalnya yang ambil 20 bukan hadisnya itu. Yang ambil 8 itu dipegang itu. Nah di situ perbedaannya. Mengambil bahwa ini hadis ini menjelaskan tapi yang mengambil 20 lebih 8 rakaat bukan.
Karena Hadis Aisyah mengatakan baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah kurang. Dan tidak ada tarawih pada di luar bulan Ramadan. Jadi itu dalilnya saat tahajudnya Nabi. Tahajudnya Nabi 8 rakaat tambah witir 3. Kan? Dalilnya 20, Umar bin Khattab 20. Dikatakan Ustadz Najmuddin, dalil yang menunjukkan bahwa jumlah rakaat salat malam Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat merupakan hadis sahih, namun bisa dijadikan rujukan baik di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Sementara tarawih 20 rakaat yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga sah dijadikan rujukan karena itu merupakan ijma' sahabat. Dan Nabi membuka jalan. Man sanna sunnatan hasanah. Siapa membuat suatu amalan yang baik, ada orang mengikut dapat pahala. Walaupun Nabi tidak pernah melakukan, Nabi membuka. Nabi mengatakan, "Idza ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna kabihan fa indallahi kabih." Apa yang dianggap pada umumnya umat Islam baik, maka menurut Allah baik. Itu membuka jalan. Apa yang dianggap orang muslim pada umumnya orang muslim tidak baik, maka menurut Allah tidak baik. Kiai Najmuddin menambahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah membatasi umatnya dalam berbuat kebaikan. Artinya, umat muslim boleh melakukan amalan-amalan meskipun tidak pernah dicontohkan Nabi, selama itu adalah amal saleh. Iva Syarahman, Unhas TV. Dunia pendidikan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID. Dan ini tercermin dari relatif tingginya jumlah siswa yang bolos. Tapi fenomena ini berbeda untuk beragam kelompok warga. Dan paling parah berdampak adalah anak warga suku asli Amerika alias suku Indian. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future. It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class. Or I get a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, or given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation, and a lot of us are trying to survive, are really trying to survive. And I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah. Dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Daily hanya di Nas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.